Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah semuanya. Allahumma alimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa alimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang kau berikan kepada para nabimu, rasul-rasulmu. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini tentang taharah. Kajian pertama dalam fikih biasanya tentang taharah. Referensi berbahasa Indonesia yang level paling sederhana, simple, saya sarankan fikih Islam Syekh Sulaiman Rashid. Beliau orang Indonesia yang selesai dari Al-Azhar, spesialis fikih Syafi'i pada tahun 1935, berasal dari Lampung, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Belum ada LCMA, doktor, waktu itu namanya syahadah alimiyah. Nah, jadi beliau ini seorang yang alim. Taharah artinya bersuci. Maka selesai berwudu kita selalu minta Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Taharah bersuci, orang yang suci disebut dengan mutatahhirin. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Semua orang bersih tapi belum tentu suci. Semua orang yang suci insya Allah pasti bersih. Jadi walaupun nampaknya santri sarungan, mungkin orang mengejeknya kumuh, tapi insya Allah suci. Tapi orang yang berjas berdasi kelihatannya bersih belum tentu suci. Kenapa bisa demikian? Ini yang mau kita kaji. Terkait tentang masalah bersuci ini, ada alatnya, ada air, ada yang pakai tanah. Lalu kemudian caranya bagaimana? Beda antara mandi biasa dengan mandi bersuci. Kemudian jenis-jenis najis yang mau disucikan. Kemudian benda yang wajib disucikan. Dan kenapa, apa sebab sehingga orang mesti bersuci? Nah, ini pembahasan. Kalau kita lihat ada orang mandi, padahal badannya tidak ada kena najis, tidak kena kencing, tidak kena kotoran. Kenapa dia mandi? Dia membersihkan dirinya bukan dari najis, tapi dari hadas. Maka yang najis itu kelihatan, kencing, kotoran, mohon maaf, tai. Tapi kalau hadas, dia tidak kelihatan. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar orang yang sedang junub, maka saat dia mandi itu dia menghilangkan hadas besar, tidak kelihatan oleh mata. Sedangkan hadas kecil ketika orang berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Setelah dia suci dari hadas kecil baru dia bisa megang Quran, bisa sholat dan lain sebagainya. Alat bersuci yang pertama adalah air. Air itu ada air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contoh, kita minum teh manis, suci. Minum kopi, suci. Dia bukan najis, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa dipakai untuk mandi wajib, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Jadi airnya mesti air suci mensucikan, disebut dengan istilah air mutlak. Lalu kemudian air suci itu tidak boleh berubah warnanya, baunya, rasanya. Itu air laut Pak Ustadz asin, kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu kalau diukur 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm dalamnya, 60 cm lebarnya, 60 cm panjangnya. Nah, jadi kalau di kamar kita ada ember besar, tong, drum besar,
itu air suci mensucikan. Tapi kalau kurang dari itu, kita khawatir ada orang mandi, sampunya, sabunnya masuk ke dalam, jangan dipakai untuk berwudu, jangan dipakai untuk bersuci, karena dia tidak mutlak, tidak suci mensucikan. Jadi bagus dari air keran. Sebaiknya bak di kamar mandi besar, kalau tidak ada besar pakai air keran. Lalu kemudian ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, seperti air buah-buahan, air jus, air timun itu. Timun itu mengandung air, itu tak bisa. Ada juga air yang suci lalu kemudian dia tidak bisa dipakai bersuci karena dia berubah menjadi najis, mutanajis, air, lalu kemudian jatuh bangkai tikus ke dalam, maka ini sudah berubah, tidak bisa dipakai, mutanajis. Lalu kemudian ada air yang makruh untuk dipakai, itu misalnya air yang dijemur, air kena panas matahari terik. Di antara sebabnya, di antaranya karena bisa menyebabkan penyakit pada kulit. Jadi Islam amat sangat menjaga kita semua. Kita bersuci dari apa? Dari najis. Di antara yang najis itu adalah bangkai, bangkai binatang, maka itu najis, mesti disucikan, dibersihkan. Kemudian darah. Jadi kalau kita kena darah, tapi Pak Ustadz, di badan kita ini ada darah, kalau begitu ada najis lah ini kalau dia keluar. Sama seperti orang sholat, kamu sholat bawa najis, dia di dalam tak najis, ketika dia keluar baru najis. Nanah seperti darah yang membusuk, berubah warnanya, busuk, bau, nanah. Kemudian benda yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul yang dari depan, kemaluan, dubur, anus, mohon maaf, itu juga najis. Berikutnya yang kelima adalah khamar, arak. Khamar najis. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis. Anjing dan babi. Hurriman alaikumul maitat wad damu wa lahmul khinzir. Nah, ini benda yang mesti disucikan. Lalu kemudian cara mensucikannya, cara toharohnya, ada namanya najis mughallazah, najis yang berat. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, ini bejana tempat air minum, tiba-tiba datang anjing menjilat, fa'ahriquhu, tumpahkan, ada ember, mangkok, tumpahkan semuanya, lalu disiram dengan 7 air, 7 siraman, salah satunya dengan air tanah. Diambil tanah, campur dengan air, masukkan ke botol, goncang, disiramkan. Misalnya kita dijilat anjing, tidak bisa hanya sekedar wudhu, tidak bisa, ini mughallazah, maka disiram dengan 7 air, 7 siraman, satunya dengan air bercampur tanah, habis itu siram 6 kali lagi. Dengan air tanahnya bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Ada namanya najis yang ringan, mukhaffafah. Nah, itu cukup dengan menyiramkan saja. Misalnya kena kencing, nah ini cukup disiram bersih dengan air suci, mensucikan. Kemudian ada lagi namanya najis mutawassithah. Nah, ini najis yang pertengahan. Lalu kemudian beristinja. Dalam Islam tidak bisa masalah cebok, masalah bersuci ini kaitannya nanti dengan sholat. Tidak sah sholat kita kalau tidak benar cara bersucinya. Ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama, masuk mendahulukan kaki kiri. Sebelum masuk itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian di dalam itu tidak boleh berkata-kata. Mungkin orang sekarang ngomong, ngobrol dalam, tak boleh. Hendaklah memakai alas kaki, pakai sepatu
atau pakai sendal. Kalau dulu ada terompah kayu di Mesir, saya sempat masih pakai terompah kayu disediakan di. Lalu kemudian jauh dari orang karena baunya. Lalu kemudian tidak menghadap ke kiblat, tidak pula membelakangi kiblat. Nah, jadi kalau ini sekarang menghadap kiblat, nggak boleh, membelakangi tak boleh. Jadi kita menghadap. Kalau kami di Sumatera menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Lalu kemudian tidak boleh di tempat lubang-lubang tanah. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kamu buang air di lubang tanah, karena lubang tanah ini ada dua alasan. Yang pertama, sarang semut. Lihatlah bagaimana Islam menghormati hewan, binatang, serangga sekalipun. Yang kedua, karena lubang-lubang jin juga. Jadi sampai kepada jin pun diperdulikan juga. Kemudian yang bersuci yang pertama ini namanya wudhu. Bersuci berwudhu ini syarat wudhu yang pertama muslim. Jadi kalau ada orang tidak Islam, dia berwudhu, dia hanya dapat dingin-dinginnya aja, pahala wudhu tidak, karena syaratnya mesti muslim. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa membedakan mana kotoran, mana makanan, mana baik, mana buruk. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Kalau dia berhadas besar, maka dia mandi wajib. Yang keempat, dengan air suci mensucikan, air mutlak, air hujan, air sungai, air laut. Tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit, sisi ikan, walaupun sebesar beras bekas cat atau plastik, maka kutek tidak bisa, karena menghalangi air kena ke anggota wudhu. Adapun fardu wudhu itu yang pertama niat. Niat ini dilafazkan untuk menguatkan hati. Nawaitu raf'al hadatsil asghari istibahatu salati fardu alayya lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Jadi berniat ketika air disiramkan ke muka, bismillahirrahmanirrahim, pasang niat. Nah, yang ketiga, membasuh kedua tangan. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh muka dari mulai batas tumbuhnya rambut sampai ke bawah. Lalu kemudian dua tangan, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Dalam mazhab Maliki semua kepala, dari depan sampai ke belakang sampai ke depan lagi, nyambung ke telinga. Mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, air untuk kepala beda dengan air untuk telinga. Jadi kepala sedikit saja diubun, diusap, habis itu nanti baru untuk telinga, basahkan tangan telinga. Mazhab Syafi'i 3 kali. Kemudian membasuh kedua telapak, membasuh kaki sampai mata kaki, celah-celah jari, jangan sampai tumit kena. Kemudian tertib itu artinya berurutan. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Adapun sunatnya membaca basmalah. Nah, itu sunat-sunatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh telapak tangan, cuci tangan dulu. Kalau kemudian berkumur-kumur, ambil air, kumur. Mungkin ada bekas makanan, kotoran. Kemudian memasukkan air ke hidung, ke mulut, langsung ke hidung. Kumur-kumur, ke hidung. Lalu kemudian mengusap kepala,
Jadi kalau ada orang mengusap kepala sampai keseluruhan kepala, nah itu sunnah. Yang keenam, mengusap telinga bagian luar dan dalam. Bagian dalam telinga nih, bagian luarnya ini. Nah, ini dalam, bagian dalam. Ini bagian luar. Menyilang jari, takhlil, jari supaya masuk air. Jari-jari kaki dengan kelingking, dari mulai kelingking. Kalau kaki, mendahulukan yang kanan, itu sunat. Jadi kalau ada orang berwudu kiri duluan, keluar dari sunat. Yang kesembilan, membasuh anggota 3 kali. Jadi kalau kebetulan airnya cuman botol kecil, sekali-sekali saja, rukun-rukunnya saja, wajah, tangan, kepala, telinga, kaki, cukup 1 botol kecil cukup. Tapi kalau mau sunnah 3 kali. Yang ke-10 berturut-turut. Nah, maksud berturut-turut ini jangan sampai wajah kering, kena air kering, tidak mualat namanya, mesti berturut-turut, jangan sampai kering. Yang ke-11 dilakukan sendiri, tidak minta orang lain. Jadi kalau ada orang diwudukkan orang lain, itu boleh. Yang ke-12 tidak dilap. Ada orang habis berwuduk ambil anduk, makruh hukumnya kata Imam Nawawi. Tapi kalau karena dingin di Padang Panjang, di Brastagi, di Bandung, itu boleh. 13 menggosok anggota wudu, digosok dia, digosok, tadlik namanya. 14 menjaga supaya percikannya jangan kembali ke badan. Nah, jadi kalau dia menyiram, jangan sampai percikan yang dari lantai itu balik lagi. 15, selama berwudu itu jangan ngomong, jangan bercerita. 16, bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau Allah tidak memberatkan bagi umatku, ku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau salat. Yang ke-17 membaca 2 syahadat, menghadap ke kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. 18 berdoa. 19 membaca 2 kalimat syahadat selesai wudu. Nah, itu diantara sunat-sunatnya. Adapun yang membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i, yang pertama keluar sesuatu dari anis sabilaini, 2 jalan, kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Keluar air, kencing namanya, keluar kotoran, keluar angin, nah itu batal. Dan yang kedua, hilang akal, apakah dia pingsan, apakah gila, itu batal. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Bersentuhan dengan ibu tak batal, dengan adik tak batal, dengan anak tak batal, dengan ponakan tak batal. Tapi dengan perempuan yang tidak ada hubungan, itu batal. Dengan istri batal dalam mazhab Syafi'i, karena illat sebabnya adalah nafsu. 4, menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan, gatal atau ada sesuatu kena kemaluan dan dubur telapak tangan, batal mazhab Syafi'i. Ini tentang masalah wudu. Lalu kemudian diantara bagian juga dari pembahasan toharah bersuci adalah masul khuffain, mengusap, menyapu, mengusap sepatu khuf. Sepatu khuf adalah sepatu terbuat dari kulit, tidak bertapak, menutup mata kaki. Nah, bisa ditulis di Google, tulis di situ al khuf, alif lam kha fa,
masul khuf, dari kulit tertutup mata kaki. Kalau musafir 3 hari 3 malam boleh tidak dibuka. Kalau mukim di rumah sehari semalam. Musim dingin takut kena air, maka kaki itu ditutup dengan sepatu khuf. Nanti ketika berwudu, wajah kena air, tangan kena air, kepala kena air, telinga kena air, pas kaki diusap saja bagian atas. Namanya masul khuffain. Syarat mengusap khuf itu, kedua sepatu itu dipakai sesudah suci. Nah, jadi kalau saya malam ini mau pakai khuf, saya berwudu dulu. Berwudu, kaki saya bersih, habis itu saya pakai khuf. Nanti malam kalau saya mau tahajud, maka saya berwudu dan pas kaki tidak disiram, cukup diusap saja. Kedua sepatu mesti panjang, menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh dari tumit sampai mata kaki. Yang ketiga, kedua sepatu itu kuat, dipakai berjalan jauh dan terbuat dari benda yang suci. Adapun yang membatalkan mengusap sepatu ini, kalau keduanya atau salah satu dari sepatu itu terbuka, sobek, koyak. Yang kedua, habis masa yang ditentukan. Kalau dia mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Yang ketiga, kalau dia berhadas besar, nah, misalnya mohon maaf dia berhubungan dengan istrinya, maka dia mesti mandi wajib, maka mesti dibuka. Berikutnya adalah diantara pembahasan taharah mandi wajib. Sebab-sebab menyebabkan orang mandi wajib, yang pertama jima, mohon maaf, berhubungan. Apakah keluar spermanya atau tidak? Jadi kalau dia berhubungan, idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghusl. Kalau ketemu 2 khitan, laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi. Wa illam yunzil, walaupun tidak keluar sperma. Yang kedua adalah orang yang wajib mandi kalau mohon maaf keluar sperma. Apakah karena mimpi atau karena sebab lain, maka dia wajib mandi. Mandi wajib, mandi besar, mandi junub. 3 istilah untuk 1 makna. Yang ketiga, mati. Di orang Islam yang meninggal dunia itu wajib dimandikan, maka ada fardu kifayah namanya, mengkafankan, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Wajib bagi umat Islam. Kalau tidak dilakukan satu negeri, itulah maka orang yang mu'alaf masuk Islam itu diisytiharkan di masjid beramai-ramai, supaya jangan sampai jenazahnya diambil saudaranya yang belum Islam. Yang keempat, mohon maaf, menstruasi. Jadi selesai haid, maka perempuan mandi. Yang kelima, nifas. Itu habis melahirkan anak. Habis masa nifas, mandi bersih. Adapun rukun mandi itu 2 saja. Yang pertama, niat. Nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia, saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Adapun sunat-sunatnya, 1, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mandi itu berwuduk dulu, seperti wuduk mau sholat. Lalu kemudian yang ketiga, menggosok seluruh tubuh. Yang keempat, mendahulukan yang kanan, kaki kanan dulu, bagian badan sebelah kanan, berturut-turut. Ada dalam Islam ini toharah, bersuci, mandi sunat. Di antaranya mandi hari Jumat. Idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ata falyaghtasil. Kalau kamu mau sholat Jumat, mandi. Jadi sejorok-joroknya, sekotor-kotornya orang Islam, paling tidak hari Jumat dia mandi. Nah, jadi jangan menilainya sekarang orang udah pada bersih. Bayangkan 1400 tahun yang lalu ada orang yang tak mandi berbulan-bulan. Nah, maka dalam Islam itu mandi. Yang kedua, mandi hari raya. Rata-rata setiap pertemuan itu pasti disunatkan mandi. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, berkumpul dengan orang banyak, pasti disuruh mandi. Yang ketiga, orang gila sembuh.
sembuh dari gila, itu dia mandi sunat. Kemudian ketika akan melaksanakan ihram, makanya mandi di Ji'ranah, di Bir Ali, di Tan'im, di Hudaybiyah. Mandi setelah, yang kelima, setelah memandikan jenazah. Jadi kalau pulang dari memandikan jenazah, sunat untuk mandi di rumah. Di antara hikmahnya menjaga kebersihan. Secara psikologis mungkin terngiang-ngiang kalau sudah mandi fresh, bersih. Yang keenam, mandi orang kafir setelah masuk Islam. Nah, jadi mu'allab itu setelah kita syahadatkan, pulang, itu kita ajarkan, anjurkan untuk mandi. Di antara pembahasan taharah bersuci juga adalah tentang tayamum. Bertayamum ini dilaksanakan ada beberapa sebab. Satu, karena sakit. Ada orang yang tak bisa kena air, sakit akut, rematik, maka dia tayamum. Yang kedua, karena dalam perjalanan sulit, tak ada air. Yang ketiga, mukim tapi tak ada air. Nah, ini dia boleh bertayamum. Syarat orang bertayamum sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau di Riau sholat zuhur jam 12.15, jam 12 belum boleh tayamum, karena kalau tayamum nanti ketemu air, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada air, tayamum. Yang kedua, sudah ada ikhtiar usaha, gali tanah, tak juga ada. Yang ketiga, bertayamum dengan debu tanah yang bersih. Yang keempat, menghilangkan najis. Jadi sebelum tayamum itu hendaklah dia membersihkan dulu badannya, anggota tubuhnya najis. Rukun tayamum ini ada 4. Yang pertama, niat. Nawaitut tayamum, saya berniat tayamum, apakah untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua, mengusap wajah dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku menurut mazhab Syafi'i. Yang keempat, tartib artinya berurut-urutan, jangan tangan dulu baru wajah. Jadi tanah yang bersih suci diletakkan di atas nampan atau di atas koran atau di atas, atau langsung ke tanah, dipukulkan. Setelah dipukul, ditepukkan, dihembus ke wajah. Debu yang dikelingking ini untuk bagian ini, yang kelingking ini untuk bagian depan sini loh. Sekali saja, sekali pukulkan, tepuk, hembus. Bagian yang ini di awal saja. Lalu kemudian untuk tangan, pukulkan, lepaskan jam tangan, lepaskan cincin-cincin yang menutupi, pukulkan, tepuk, hembus. Debu dibagi 3. 1 bagian ujung, pangkal, ujung, pangkal. 3. Yang bagian ujung ini untuk bawah. Yang ini untuk dalam. Sekali. Wajah sekali, tangan sekali. Yang terkait dengan tayamum, orang yang tayamum karena tidak ada air tidak wajib mengulang sholatnya apabila mendapatkan air. Tayamum jam 12.20, sholat, perjalanan lanjut, ketemu air, tidak wajib mengulang sholat, sholatnya sudah sah. 2 sahabat musafir, yang satu mengulang, satu enggak. Yang mengulang, kata Nabi, laka ajrani, kau dapat 2 pahala, pahala sholat dengan tayamum, pahala sholat dengan wudhu. Yang tidak mengulang, kata Nabi, laqad asabta sunnah, kau sudah dapat sunnah. 1 kali tayamum boleh dipakai untuk beberapa kali sholat untuk mazhab Syafi'i. Orang Hambali itu tayamumnya 1 tayamum 1 sholat. Ya, mereka membawa batu masuk ke dalam tas, sholat tarawih. Di sampingnya ibu-ibu dari KBRI. Ibu-ibu ini nanya, Ustaz, tadi saya sholat, saya lihat ada orang bawa batu, selesai salam dia tayamum lagi, selesai salam dia tayamum. Oh, dia mazhab Maliki, 1 sholat 1 tayamum.
3, tayamum boleh apabila ada luka atau karena hari sangat dingin. Ada luka tangan, banyak kadang orang luka di tangan, luka lalu dibalutnya luka, habis itu dia wudhu. Nah, ini dia belum ngaji. Jadi kalau ada luka tidak bisa kena air, maka dia tayamum. Kalau berwudhu malah tidak sah wudhunya karena air tidak masuk ke dalam. Kalau tayamum karena darurat. Sunat-sunat tayamum membaca bismillahirrahmanirrahim, menghembus tanah dari telapak tangan, itu sunat, supaya tanahnya itu menjadi tipis, tidak tebal. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat selesai tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Yang membatalkan tayamum, semua yang membatalkan wudu sama membatalkan tayamum. 2, ketemu air jam 12.20 tayamum, selesai tayamum hujan lebat, batal tayamum, segera berwudu. Pembahasan juga dari toharoh adalah darah. Ini masih pembahasan dalam toharoh. Yang pertama, mohon maaf, darah haid. Darah haid ini paling sedikitnya 15 hari 15 malam, biasanya 6 hari 6 malam, paling sedikit minimal 6 hari 6 malam, atau 7 hari 7 malam. Nah, ini, dan paling banyaknya 15, normalnya begitu. Yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas ketika melahirkan anak, 40 hari, selama-lamanya dalam mazhab Syafi'i 60 hari. Jadi kalau ada orang 40 hari lalu kemudian masih belum berhenti juga sampai 60 hari, lewat 60 hari itu sudah namanya bukan nifas lagi, sudah istihadah. Yang ketiga adalah darah istihadah, darah penyakit. Perempuan yang berdarah penyakit, haid yang lewat lebih 15 hari, istihadah yang nifas yang lebih 60 hari. Ini laki-laki perlu tahu, karena istrinya nanti akan melahirkan, istri juga mengalami menstruasi, yang mesti ditahu, jangan sampai dia salah. Maka perempuan yang mengalami istihadah, dia wajib sholat, wajib puasa. Dia ibarat luka, sama seperti orang yang kena luka, hanya saja luka dia di tempat yang khusus. Yang dilarang ketika orang sedang berhadas, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh, membawa, mengangkat Al-Quran. Lalu kemudian yang dilarang bagi orang yang junub, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh, membawa, mengangkat Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berhenti berdiam di dalam masjid. Ini menurut mazhab Syafi'i. Yang dilarang karena hadas, haid dan nifas, sholat, tawaf, menyentuh dan bawa Al-Quran, berdiam dalam masjid, puasa, tak boleh. Suami haram hukumnya menalak istri yang sedang haid atau sedang nifas. Tunggu dulu, habis haidnya, habis nifasnya, na'udzubillah. 7. Suami istri haram bersetubuh ketika dalam keadaan haid atau nifas. Nah, itulah pembahasan dari toharah. Malam ini kita membahas toharah selengkap-lengkapnya. Saya bacakan sekilas dalam halaman 13 sampai 52. Sebagaimana biasa pukul 20.40, sekarang sudah 20.50. Karena keterlambatan, mohon maaf. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Ada hal yang terkait. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.